ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patutlah kiranya kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala lantaran berkat nikmat, karunia, hidayah serta maunahnya kita masih diberikan kesehatan, kemampuan dan kemauan untuk menghadiri panggilan Allah di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau berpesan kepada kita semua, barang siapa yang bersolawat atasku 1 kali maka Allah akan membalas 1 kali salawat tersebut dengan 10 kali. Tak lupa selaku khatib saya berpesan kepada diri sendiri secara khusus dan kepada para hadirin sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu semua di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan sebelumnya yaitu terkait dengan 3 orang yang 2 celaka, yang 1 mendapatkan kenikmatan di akhirnya, yaitu orang yang buta. Dan pada hari ini pembahasan kita adalah terkait dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Qala hadiya. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan di antara kamu semua adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Rasul menyatakan ar-riya, yaitu riya. Riya seperti yang sering kita dengar adalah orang yang ingin flexing atau ingin memamerkan bahwasanya dia berbuat baik. Nah, berkenaan dengan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sekali lagi dengan peringatan yang keras kepada kita semua, ada 3 golongan lagi yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu yang pertama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan inna awwalan nasi yuqda alaihi yaumal qiyamati rajulun ustushhid. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti ada orang yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah rajulun ustushhid, seseorang yang dia dinyatakan mati syahid secara zahirnya. Fa'utiya bihi, kemudian orang ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafa ni'amahu, kemudian Allah menunjukkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Faqala, kemudian Allah menyatakan fama sana'ta fiha, dalam riwayat yang lain fama amilta fiha, dan apa yang kamu amalkan terhadap kenikmatan yang telah kuberikan. Kemudian orang ini mengatakan
Qataltu fi sabilika hatta ustushhidtu. Aku berjuang mati-matian di jalanmu sampai aku menemui syahid. Akan tetapi Allah menyatakan kadzabta, kamu berbohong. Qatalta liyuqal fulanun jari. Kamu berjuang mati-matian supaya disebut sebagai fulanun jari, orang yang pemberani, gagah berani, pahlawan. Faqad qila, dan gelar itu sudah kamu dapatkan. Fasuhiba ala wajhihi faulqiya finnar, atau hatta ulqiya finnar. Kemudian mukanya diseret. Dalam riwayat yang lain faumira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian malaikat diperintahkan untuk nyeret orang ini sampai dilemparkan ke neraka. Ini yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Orang yang capek-capek atau berjuang mati-matian untuk mencari ilmu pengetahuan dan mengajarkan pengetahuan tersebut. Wa qara'al Qur'an, dan juga dibarengi dengan membaca dan menghafalkan Al-Qur'an. Ini dijadikan satu. Kemudian fa'arrafani amahu atau fa'utiya bihi, dihadapkan orang kelompok kedua ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafani amahu, Allah menunjukkan sekali lagi kenikmatan di hadapan orang ini. Kemudian fama amil tafiha, Allah mengatakan apa yang kamu sudah lakukan terhadap semua nikmat ini. Kemudian orang ini mengatakan ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku sudah capek-capek atau berjuang untuk mencari ilmu dan mengajarkan pengetahuan tersebut. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku juga mengajarkan di jalanmu Al-Qur'an. Kemudian Allah mengatakan kadzabta, sekali lagi Allah mengatakan kamu bohong. Ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liyuqal annaka 'alim. Kamu mencari ilmu dan mengajarkannya supaya dikatakan alim. Wa qara'ta liyuqal fulanun qari, dan kamu mengatakan membaca Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an supaya dikatakan sebagai qari. Faqad qila, dan gelar itu sudah kamu dapatkan. Fa'umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian malaikat diperintahkan untuk nyeret orang ini dan dilemparkan ke neraka. Dan orang yang ketiga atau kelompok ketiga, warajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu minal mali aw min asnafil mali kullihi. Dan orang yang ketiga ini adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan harta. Wa a'tahu min asnafil mali kullihi, dan Allah memberikan kepadanya semua kategori harta diberikan kepadanya. Kemudian fa'arrafani amahu, kemudian Allah menunjukkan kenikmatan itu sekali lagi. Qala fama amilta fiha, apa yang sudah kamu lakukan terhadap semua kenikmatan ini? Orang ini mengatakan ma taraktu fika min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Aku tidak pernah meninggalkan suatu tempat pun yang mana di mana tempat ini engkau suka jika aku mengeluarkan infak, kecuali aku berinfak di sana, di jalanmu. Kemudian Allah mengatakan kadzabta, engkau bohong. Anfaqta liyuqal annaka jawad, engkau melakukan infak dimanapun kau berada dengan hartamu, liyuqal annaka jawad, supaya engkau dikatakan sebagai orang jawad. Jawad di sini kalau istilah kita dermawan, sangat dermawan, karena ada tasdid di tengahnya itu, maka ada arti sangat, sangat dermawan. Waqad qila, dan gelar itu sudah kamu dapatkan. Fasuhiba ala wajhihi faulqiya finnar. Kemudian malaikat disuruh menyeret orang ini, faulqiya finnar, kemudian dilemparkan orang ini ke neraka. Tiga-tiganya tidak ada yang selamat, padahal amalannya kalau kita lihat secara zahir amalan yang luar biasa besarnya. Amalan syahid atau berjihad di jalan Allah itu pasti kalau tidak dinyatakan masuk surga ya matinya mulia. Tapi ini Allah menyatakan orang ini diseret ke neraka. Yang kedua, orang yang berilmu dan menghafalkan Al-Qur'an tapi tempatnya neraka. Padahal orang kalau sudah menghafalkan Al-Qur'an capeknya luar biasa. Dia harus meluangkan waktu untuk membaca, menambah hafalannya, kemudian memperbaiki bacaannya.
kemudian dia harus mengulang lagi bacaannya atau istilah kita murojaah. Belum lagi kalau dia mengeluarkan biaya untuk semua kegiatan itu. Perjuangan yang luar biasa tapi ditempatkan di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang berinfak. Orang yang berinfak tentunya seperti yang sudah kita kenal, berinfak pasti akan berkurang hartanya di dunia ini. Akan tetapi Allah menyatakan tempatnya di neraka. Kenapa? Karena orang ini, ketiga kategori orang ini melakukannya supaya dapat sebutan atau dapat pujian dari orang lain karena amalannya tersebut. Dalam hal ini bisa disebut riya, atau istilah kerennya sekarang adalah flexing atau pamer, atau supaya namanya diperdengarkan di publik sebagai orang yang baik, sebagai orang yang positive vibes, istilah kita sekarang. Akan tetapi semuanya itu tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan ini adalah sesuatu yang sangat sensitif. Hanya orang ini saja dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Makanya satu hal yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW di masa lalu dan hingga sekarang adalah riya dan semua jenis amalan yang disusupi oleh riya dan turunannya. Turunan riya adalah sum'ah, yaitu ingin supaya namanya diperdengarkan di publik atau supaya ingin dia dikenal sebagai seorang yang baik, itu sum'ah. Kalau riya misalnya dia tidak ingin disebut namanya, disebutkan hamba Allah, tapi di suatu tempat namanya dituliskan, itu riya. Kemudian turunan dari riya yang lain adalah ujub. Ujub di sini dia melakukan amalan, akan tetapi dia selalu membanggakan amalan tersebut, ditunjukkan amalan aku sudah berbuat A, sudah berbuat B, sudah berbuat C. Tapi semuanya itu di mata Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku. Oleh karena itu, marilah kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dibersihkan, hati kita dibersihkan dari virus-virus yang namanya riya dan turunan-turunannya. Kalau sebelumnya, di pembahasan sebelumnya, dikarenakan orang ini sombong, makanya amalan dua orang yang sebelumnya itu dikembalikan seperti semula kondisinya, dan satu orang yang merendahkan diri dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kaya raya. Yang awalnya buta tidak menjadi buta, yang awalnya miskin jadi kaya. Tapi ini tiga-tiganya tidak ada yang selamat satupun dikarenakan riya. Memang riya tidak menyebabkan seseorang menjadi kafir atau dikeluarkan dari agama Islam, tidak. Riya tidak sampai ke arah situ. Akan tetapi riya ini mengikis amal soleh kita sedikit demi sedikit, sebagaimana air hujan menyapu debu di bebatuan. Oleh karena itu marilah kita berdoa bersama-sama di jeda antara dua khutbah ini, semoga kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita dari semua kotoran, dan akan terwujud firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang di hadapan Allah biqalbin salim, dengan hati yang murni, hati yang bersih, tidak ada cacat sedikit pun. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan khutbah yang pertama tadi. Orang yang
melakukan hal itu nanti di akhirat disebut sebagai muflis atau orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Atadruna manil muflis?" Apakah engkau semua tahu apa itu muflis? Para sahabat mengatakan, "Al-muflisu man la dirham lahu wa la mata." Orang yang muflis, bangkrut atau pailit, apapun arti dari istilah tersebut, adalah orang yang tidak memiliki harta. Yang awalnya punya akhirnya habis hartanya, yang awalnya punya aset akhirnya tidak punya. Itu menurut para sahabat arti muflis. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin, yaitu orang yang datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat full set pahalanya, bi sholatin dengan pahala salat full, wa siyamin pahala puasa full, wa zakatin pahala zakatnya full set, kasarnya begitu. Akan tetapi wayati waqad syatama hada, akan tetapi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala terciduk atau ketahuan bahwa di dunia syatama hada, dia mencela orang lain, wa qadhafa hada, mencaci orang lain, menghinakan atau melecehkan orang lain baik secara lisan ataupun dengan perbuatan, wa safaka dama hada, dan menumpahkan darahnya orang lain. Kemudian fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaihi. Kemudian orang ini disidang, akan tetapi kasarnya persidangannya belum selesai, tapi pahalanya sudah habis terkikis untuk apa ya istilahnya kita, untuk ganti rugi orang-orang yang terdolimi olehnya selama di dunia. Padahal sidangnya belum selesai, turihat khotoyahum ilaihi, maka dosanya orang-orang yang didoliminya selama di dunia akan dilemparkan ke orang muflis ini, hatta ultiya finar, sampai orang ini masuk neraka. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekali lagi hati kita dibersihkan dari yang namanya riya dan sejenisnya, takabur juga, supaya kita dijauhkan dari takabur, dan supaya kita dijaga supaya tidak mendolimi orang lain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha